Selamat malam pemirsa, saya Syazawi Sastro dan Anda menyaksikan Top News. Pemirsa, mobil dinas Sekretaris Desa Tanjung Terang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan terbakar di jalur lintas Muara Enim, Prabu Muli. Peristiwa ini menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi kejadian. Mobil dinas bernomor sejumlah komisioner KPU Kabupaten Situbondo dan anggota berjoget dan menyawer penyanyi dangdut usai menetapkan pasangan karena Suswandi Khaironi di Aula Serbaguna Pasir Putih pada Sabtu pagi. Video aksi itu kemudian beredar luas dan menuai kecaman. KPU pun dinilai abai protokol kesehatan. Polisi Dompu, Nusa Tenggara Barat masih menyelidiki kasus video anggota polisi yang berbuat asusila di RSUD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya polisi sudah menangkap 2 pelaku yang merekam dan mengedarkan video perbuatan asusila yang viral di media sosial. Polisi sudah Pakar hukum pidana menilai pembuat video asusila yang diduga adalah oknum kepolisian bisa diproses secara institusi. Sedangkan pembuat video melanggar hukum pidana jika ada pihak yang merasa dirugikan melapor ke polisi. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan 4 pemuda menjadi tersangka setelah diduga kuat mencekoki segelas minuman keras pada bayi yang masih berumur 4 bulan. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai polisi Nusa Tenggara. Pemirsa, polisi Dompu, Nusa Tenggara Barat masih menyelidiki kasus video anggota polisi yang berbuat asusila di RSUD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, polisi sudah menangkap 2 pelaku yang merekam dan mengedarkan video perbuatan asusila yang viral di media sosial. Polisi sudah Lalu bagaimana pemirsa dengan perkembangan penyelidikan seorang anggota polisi dalam kasus video asusila di ruang isolasi COVID-19 RSUD Dompu? Saya akan bertanya langsung ke Kasat Reskrim Polres Dompu Ibtu Ivar Roland Christoffel. Selain sejumlah komisioner KPU Kabupaten Situbondo dan anggota berjoget dan menyawer penyanyi dangdut usai menetapkan pasangan karena Suswandi Khaironi di Aula Serbaguna Pasir Putih pada Sabtu pagi. Video aksi itu kemudian beredar luas dan menuai kecaman. KPU pun dinilai abai protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut perihal pesta yang diikuti oleh sejumlah anggota KPU Situbondo di KPU Situbondo usai penetapan Bupati, kami sudah terhubung dengan Kapolres Situbondo AKBP Ahmad Imam Rifai. Selamat malam Bapak Ahmad. Selamat malam Mbak. Bapak bisa dijelaskan bagaimana awalnya peristiwa ini terjadi dan apa tidak ada yang mengawasi di lokasi Pak? Baik Mbak, terima kasih. Sebelumnya kami dapat sampaikan bahwa pemirsa tetaplah bersama kami karena Top News masih akan kembali usai jeda pariwara dengan informasi mengenai Pemprov DKI Jakarta kembali membuka lahan pemakaman Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali membuka lahan pemakaman khusus COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur. Keputusan itu diambil setelah lahan sejumlah TPU di Jakarta nyaris penuh. Lahan seluas Pemprov DKI Jakarta membuka lahan baru pemakaman khusus COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur meski baru dibuka 3 hari. 76 jenazah sudah dimakamkan dengan protap khusus COVID-19. Berikut liputan Puja Lestari dan juru kamera Levi Wardana. 49 tenaga kesehatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Puluhan nakes ini bertugas di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Sumbawa. Dari 49 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro menyebut keterisian tempat tidur rumah sakit isolasi secara nasional sudah lebih dari 60%. Ketersediaan tempat tidur semakin menipis seiring bertambahnya jumlah kasus aktif COVID-19. Pemirsa, berikut kami tampilkan jumlah ketersediaan tempat tidur di ruang perawatan khusus COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta yang kami ambil dari situs dinkes.jakarta.go.id yang sudah kami update datanya pada hari ini, Sabtu 23 Januari 2021. Pemerintah mengakui salah satu kelemahan utama dalam penanganan pandemi COVID-19 yaitu testing dan penelusuran kasus. Bahkan Menkes Budi Gunadi mengakui bahwa testing dan penelusuran kasus COVID-19 selama ini dilakukan secara keliru.
Epidemiolog Tri Yunis Miko menjelaskan bahwa selama ini pemerintah lemah dalam mengolah data hasil testing. Seharusnya pemerintah membagi pengetesan menjadi beberapa kategori berdasarkan kasus aktif untuk pelacakan dan kasus pasif untuk deteksi. Miko menyebut laboratorium PCR seharusnya mengatur dan mengelola data spesimen lendir hasil testing sesuai dengan jenis kasus dan domisili subjek. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara dengan informasi mengenai kedatangan Rahmania dan putrinya korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 asal Kabupaten Kediri disambut oleh isak tangis keluarga. Jenazah Rahmania dan putrinya langsung disolatkan di masjid dan dimakamkan dalam satu liang lahat. Setelah suasana duka juga mewarnai kedatangan jenazah korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 asal Padang, Sumatera Barat, Angga Fernanda Afrion, di rumah duka di daerah Sungai Sapiah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Usai disemayamkan di rumah duka, ahli hukum penerbangan Ahmad Sudiro mengatakan bahwa ahli waris berhak menerima santunan dari Sriwijaya Air ataupun pabrik pesawat saat terjadi kecelakaan. Santunan yang diberikan berdasarkan aturan perundang-undangan adalah tanpa syarat. Pemirsa, kami akan kembali setelah headline news yang berikut ini bersama rekan saya Iqbal Himawan. Anda kembali menyaksikan Top News. Pemirsa, khawatir gempa susulan. Puluhan pasien korban gempa dan COVID-19 RSUD Regional di Mamuju, Sulawesi Barat dirawat di tenda darurat di halaman rumah sakit. Untuk mencegah penularan, 9 hari pasca gempa, sejumlah warga masih memilih menempati lokasi pengungsian Stadion Manakara di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Berikut liputan Ari Setia dan juru kamera Ridwan Bima. Ya, pemirsa. Bantuan logistik untuk korban gempa di Majene, Sulawesi Barat terus didistribusikan melalui jalur udara. Pendistribusian dilakukan menggunakan helikopter milik TNI AU untuk menjangkau wilayah yang terisolir. Helikopter jenis Super Puma. Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang kota Manado pada Jumat sore mengakibatkan ribuan unit rumah warga dan perkantoran terendam dan akses jalan tertutup. Regu penyelamatnya, ratusan supir truk melakukan aksi menutup jalan nasional Trans Kalimantan. Aksi dilakukan karena kecewa sudah sepekan jembatan putus dan jalan rusak akibat banjir tidak kunjung diperbaiki. Pemirsa, sudah sepekan banjir masih merendam 3 desa di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sementara di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, banjir akibat luapan Sungai Barito masih merendam permukiman warga. Sejumlah wilayah kabupaten. Hingga kini aktivitas kegempaan Gunung Raung yang berada di perbatasan Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso masih cenderung fluktuatif yang mengeluarkan asap putih kelabu ke arah selatan barat daya dengan ketinggian 600 meter dari puncak gunung. Hingga Sabtu sore, sementara itu pemirsa, aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah, Yogyakarta masih menunjukkan aktivitas tinggi. Pantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, dalam sepekan Merapi terjadi 282 guguran lava pijar dan 19 kali awan panas. Dari pengamatan usai jeda, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi mengenai penetapan status darurat. Pemirsa, presenter legendaris Amerika Larry King meninggal dunia di Amerika pada Sabtu waktu setempat. Larry King meninggal dunia pada usia 87 tahun di Cedar Sinai Medical Center, Los Angeles. Penetapan status darurat nasional di Malaysia yang berlaku hingga 1 Agustus 2021 pemicu spekulasi dari berbagai pihak. Kebijakan itu ditetapkan Raja Malaysia untuk menekan penyebaran COVID-19, namun di sisi lain penetapan status darurat digunakan untuk mempertahankan status quo Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kota Wuhan memperingati 1 tahun pemberlakuan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19 yang berkembang pesat di wilayah tersebut pada awal tahun 2020. Selengkapnya kami rangkum dengan 8 berita menarik lain dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, kejuaraan dunia snowboarding di Swedia kami pilih sebagai top picture malam hari ini sekaligus menjadi penutup Top News pada malam hari ini. Saya Syazawi Sastro bersama teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa dan sampai jumpa.